Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Sahabat muslim, dalam prakteknya banyak sekali perbedaan yang sangat mencolok antara seorang muslim yang bertakwa dengan para penganut tasawuf atau sufi. Untuk membuktikannya, mari kita telaah apa saja sumber keyakinan dan amalan mereka agar kita tahu secara pasti bahwa Islam dan tasawuf itu sebenarnya sama atau berbeda. Sahabat muslim, sumber pengambilan syariat bagi ahli Islam adalah Alkitab yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yaitu hadis, ijma' dan qiyas. Sedangkan bagi orang-orang tasawuf, pembuatan syariat mereka didirikan di atas mimpi-mimpi, khidir, jin, orang-orang mati, syekh-syekh, dan semua itu dijadikan pembuat syariat. Karena itu jalan-jalan dan cara pembuatan syariat tasawuf itu bermacam-macam. Sampai-sampai mereka mengatakan jalan-jalan menuju Allah itu sebanyak bilangan napas makhluk-makhluk. Maka tiap-tiap syekh mempunyai tarikat dan manhaj untuk pendidikan dan zikir khusus, lambang khusus, dan ungkapan-ungkapan khusus. Maka tasawuf itu adalah ribuan agama, akidah, dan syariat. Bahkan ratusan ribu tak terhitung banyaknya. Semua itu di bawah tasawuf. Mari kita rinci. Yang pertama, akidah sufisme mengenai Allah. Orang-orang tasawuf percaya kepada Allah dengan akidah yang bermacam-macam. Di antaranya faham al-hulul, yaitu inkarnasi penjelmaan Tuhan dalam diri manusia. Yaitu faham yang menyatakan bahwa Tuhan telah memilih tubuh manusia tertentu sebagai tempatnya setelah sifat-sifat kemanusiaan dalam tubuh tersebut dihilangkan. Faham hulul dalam tasawuf ditimbulkan oleh Husain Ibnu Mansur Al-Halaj yang mengajarkan Allah itu memiliki dua sifat dasar, yaitu sifat ketuhanan yaitu lahut dan sifat kemanusiaan yaitu nasut. Hal tersebut dilihat dari teori kejadian makhluknya, yaitu sebelum Tuhan menciptakan makhluk, dia hanya melihat dirinya sendiri. Dalam kesendiriannya itu terjadilah dialog antara Tuhan dengan dirinya. Dialog yang sangat dalam, tidak terdapat dalam kata-kata ataupun huruf-huruf. Yang dilihat Allah hanya kemuliaan dan ketinggiannya. Dan dia pun cinta kepada zatnya sendiri. Cinta yang tidak dapat disifatkan, dan cinta inilah yang menjadi sebab wujud dan sebab dari yang banyak. Dan dia pun mengeluarkan dari dirinya yang tiada itu bentuk duplikasi dirinya yang mempunyai segala sifat dan namanya, dan bentuk duplikasi tersebut adalah Adam dan makhluk lainnya. Setelah Adam tercipta dengan caranya, maka dia sangat mencintai dan memuliakannya di surga dan sebagai khalifah di buminya. Akidah lainnya yaitu wihdatul wujud, yaitu manunggaling kaula Gusti, yaitu bersatunya hamba dengan Tuhan, di mana tidak ada pemisahan antara khalik dan makhluk, tersebar sejak abad ketiga Hijriah sampai hari ini. Yang paling terkenal dalam akidah ini adalah Ibnu Arabi, Ibnu Sab'in, At-Tilmasani, Abdul Karim Al-Jili, Abdul Ghani An-Nablisi, dan para tokoh-tokoh tarekat sufisme pada umumnya. Akidah sufi lainnya dinamakan ittihad, yaitu bersatunya seorang sufi, seorang tasawuf, sedemikian rupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah terlebih dahulu melalui penghancuran diri atau fana dari keadaan jasmani dan kesadaran ruhani untuk kemudian berada dalam keadaan baqo, yaitu bersatu dengan Allah. Faham ittihad pertama kali dikemukakan oleh Sufi Abu Yazid Al-Bustami. Pada suatu waktu dalam pengembaraannya, setelah sholat subuh, Yazid Al-Bustami berkata kepada orang-orang yang mengikutinya, Inni annallaha la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Mendengar kata-kata itu, orang-orang yang menyertainya mengatakan bahwa Al-Bustami telah gila. Menurut pandangan Sufi, ketika mengucapkan kata-kata seperti itu, Al-Bustami sedang berada dalam keadaan ittihad, suatu maqam tertinggi dalam faham tasawuf. Dalam keadaan ittihad, seorang Sufi sering mengucapkan kata-kata aneh, seakan-akan ia mengaku sebagai Tuhan, seperti yang diucapkan Al-Bustami tadi. Al-Bustami juga pernah mengucapkan Subhani, Subhani, ma'allah, masya'ni, maha suci aku, alangkah maha agungnya aku. Al-Bustami juga pernah berkata, Laisa fil jubah illallah, tidak ada di dalam jubah ini kecuali Allah. Kata-kata seperti itu disebut syattohat. Itu perkataan aneh-aneh seorang sufi ketika ittihad, ketika menyatu dengan Tuhan. Dalam pandangan sufi, kata-kata itu bukan keluar dari seorang sufi, tapi kata-kata Allah melalui lisan seorang sufi. Nah, yang kedua, akidah sufi mengenai Rasulullah. Sufisme dalam hal mempercayai Rasulullah juga dengan bermacam-macam akidah. Di antaranya ada yang menganggap bahwa Rasulullah SAW tidak sampai kepada derajat dan keadaan mereka, yaitu orang-orang sufi. Dan Nabi SAW juga dianggap jahil atau bodoh terhadap ilmu-ilmu tokohnya tasawuf. Seperti kata Bustami, kami telah masuk lautan, sedangkan para nabi berdiri di tepinya. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, pengarang kitab Ila At-Tasawuf Ya Ibadallah, menisbatkan perkataan tersebut kepada At-Tijani, yaitu pendiri tarekat At-Tijaniyah.
Lalu Al-Jazairi berkomentar bahwa kelanjutan ucapan At-Tijani ini bahwa kutub-kutub sufi itu, yaitu wali-wali yang ada di kutub-kutub dunia, menurut pendapat mereka lebih tahu dibanding nabi-nabi tentang Allah dan lebih mengerti tentang syariatnya yang mengandung kecintaan dan kemarahan. Nah, bukankah ini merupakan kekafiran, wahai hamba-hamba Allah? Kata khatib Masjid Nabawi tersebut. Di antara mereka, orang-orang sufi, ada yang mempercayai bahwa Rasul Muhammad itu adalah kubah alam. Dan dia itulah Allah yang bersemayam di atas arsy. Sedangkan langit-langit, bumi, arsy, kursi, dan semua alam itu dijadikan dari nurnya, itu Nur Muhammad. Dialah awal kejadian, yaitu yang bersemayam di atas arsy-nya Allah. Inilah akidah Ibnu Arabi dan orang-orang yang datang setelahnya. Yang ketiga adalah akidah sufi mengenai wali-wali. Di antara mereka ada yang melebihkan wali di atas para nabi. Pada umumnya, orang sufi menjadikan wali itu menyamai Allah dalam segala sifatnya. Maka dia wali itu mencipta, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, dan mengatur alam. Dan orang sufi membagi-bagi wali menjadi beberapa bagian. Ada yang disebut wali al-Ghaus yang mempunyai kemauan sendiri dalam segala sesuatu di dunia ini. Dan ada 4 wali kutub yang memegangi pojok-pojok yang 4 di dunia ini atas perintah wali al-Ghaus. Dan ada wali abdal yang 7, yaitu masing-masing mempunyai kekuasaan di 1 benua dari 7 benua atas perintah wali al-Ghaus. Dan ada wali nujaba yang mereka itu memiliki kekuasaan di kota-kota setiap wilayah di kota. Demikianlah seterusnya, maka jaringan wali-wali internasional ini menguasai makhluk. Dan mereka punya dewan tempat mereka berkumpul, yaitu di Gua Hira. Setiap malam mereka melihat takdir. Kesimpulannya, semua ini adalah dunia khurafat total. Berbeda dengan kewalian dalam Islam yang ditegakkan di atas agama dan takwa, amal saleh dan ibadah yang sempurna kepada Allah dan membutuhkan pertolongan Allah. Sebenarnya wali itu tidak bisa menguasai urusan dirinya sendiri, mendatangkan manfaat atau mudarat buat dirinya sendiri, sedikit pun. Terlebih apalagi untuk orang lain, menguasai orang lain. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu, dan tidak pula sesuatu kemanfaatan. Sebagian cerita yang dikisahkan orang-orang sufi memang terjadi, namun bercampur dengan sihir. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang berjudul Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Buku ini muncul waktu orang-orang mencampur adukan antara sihir dan karomah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sebagian orang musyrik, baik dari bangsa Arab, India, Turki, Yunani maupun bangsa lain, mempunyai kegigihan dalam bidang ilmu, kezuhudan, dan ibadah. Namun mereka tidak mengikuti, mereka tidak beriman kepada para rasul, tidak membenarkan berita-berita yang Rasul bawa, dan tidak menaati perintahnya. Orang-orang seperti itu bukanlah orang-orang yang beriman, dan bukan pula wali-wali Allah. Mereka adalah orang-orang yang dihubungi oleh setan. Yang keempat, akidah sufi mengenai surga dan neraka. Mayoritas orang sufi menurut Abdurrahman Abdul Khaliq, semuanya itu berkeyakinan bahwa menuntut surga merupakan suatu aib yang besar. Seorang wali tidak boleh menuntutnya, itu mencari surga. Dan barang siapa menuntutnya, dia telah berbuat aib menurut mereka. Dan yang patut dituntut adalah al-fana, yaitu melebur dengan Allah, yang mereka klaim terhadap Allah, dan melihat kegaiban dan mengatur alam. Inilah surga orang sufi yang mereka klaim. Adapun mengenai neraka, orang-orang sufi berkeyakinan juga bahwa lari dari neraka itu tidak layak bagi seorang sufi yang sempurna. Karena takut terhadap neraka itu watak budak katanya, bukan orang-orang merdeka. Di antara mereka ada yang berbangga diri bahwa seandainya dia meludah ke neraka, pasti akan memadamkan neraka. Seperti kata Abu Yazid Al-Bustami. Dan orang sufi yang berkeyakinan dengan wahdatul wujud di antara mereka, ada yang mempercayai bahwa orang-orang yang memasuki neraka akan merasakan kesegaran dan kenikmatan. Tidak kurang dari kenikmatan surga. Bahkan lebih dari surga. Inilah pendapat Ibnu Arabi dan akidahnya. Orang jahil di masa kita sekarang, masa sekarang ini kadang menyangka bahwa akidah mengenai surga model sufi ini yaitu adalah akidah yang tinggi. Yaitu manusia menyembah Allah, tidak mengharapkan surga, dan tidak juga takut neraka. Ini tidak diragukan lagi menyelisihi akidah kita yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah telah mensifati keadaan para nabi dalam ibadah mereka, bahwa para nabi itu, mereka berdoa kepada kami dengan harap rogoban dan takut rahaban. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Ar-Raghab yaitu mengharapkan surga Allah dan keutamaannya, sedangkan Ar-Rahab yaitu takut dari siksa Allah. Padahal para nabi itu mereka adalah sesempurna-sempurnanya manusia dari sisi akidahnya, keimanannya, dan juga keadaannya. Dan dari As-Sunnah
perkataan seorang Arab Badui kepada Nabi SAW, "Wallahi, sungguh aku tidak bisa mencontoh dengan baik bacaan lirihmu dan bacaan lirih Mu'adz. Namun hanya aku katakan, ya Allah, aku mohon surga kepadamu dan berlindung kepadamu dari neraka." Lalu Rasulullah SAW berkata, sekitar itu juga bacaan lirih kami. Keadaan yang diupayakan oleh orang-orang sufi untuk diwujudkan, yaitu beribadah kepada Allah tanpa berharap surga dan tanpa takut kepada neraka, maka menyeret mereka kepada bencana. Mereka berusaha kepada tujuan lain dengan ibadah, yaitu disebut fana, itu meleburkan diri kepada Allah. Dan ini menyeret mereka kepada al-jazab, yaitu melekat dengan Tuhan. Kemudian menyeret mereka pula kepada al-hulul, yaitu inkarnasi. Kemudian menyeret mereka pula kepada puncaknya, yaitu wahdatul wujud. Na'udzubillah. Yang kelima, akidah sufi mengenai iblis dan Fir'aun. Mengenai iblis, kebanyakan orang sufi, khususnya para penganut kepercayaan wahdatul wujud, berkeyakinan bahwa iblis adalah hamba yang paling sempurna dan makhluk yang paling utama tauhidnya. Karena menurut anggapan mereka, iblis tidak mau sujud kecuali kepada Allah. Dan mereka mengklaim bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa iblis dan akan memasukkannya ke surga. Demikian pula anggapan mereka, Fir'aun adalah seutama-utamanya orang yang mentauhidkan Allah. Karena Fir'aun berkata, "Saya adalah Tuhanmu yang tertinggi." Maka dia mengetahui hakikat karena setiap yang wujud itu adalah Allah. Kemudian dia Fir'aun menurut klaim mereka telah beriman dan akan masuk surga. Na'udzubillah. Demikian sahabat muslim, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.